Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sampai ketemu lagi dengan caraku 55. Settingan kalau belum tepat untuk harian jangan dilombakan. Percuma, kecuali kalau untuk melatih mental murai batu. Burung murai batu untuk lomba sangat beda dengan untuk harian. Kita harus mengetahui gimana ciri burung siap atau burung settingan ini pas saat di rumah dengan memperhatikan tingkah laku burung dalam keseharian. Seperti yang pertama, yaitu burung tidak terlalu aktif berkicau. Dalam arti di sini yaitu burung tidak gacor dor, esuk, sore maupun siang. Jadi dia hanya sekedarnya saja berkicau. Biasanya itu waktu pagi dikeluarkan, atau siang, atau sore, atau saat di dalam rumah berkicau, tapi tidak terlalu aktif atau over gacor dor sampai suaranya pecah-pecah. Itu settingannya belum pas. Yang kedua, kita lihat dari kelincahan burung. Kelincahan burung ini saat di rumah, kita harus tahu bagaimana keaktifan burung pada murai tersebut. Burung tidak cenderung diam atau melamun. Biasanya waktu-waktu tertentu saja dia akan seperti itu. Misalkan waktu tidur, biasanya itu siang, kayak malam, sore, itu diam tidak masalah. Tapi kalau hari-hari biasa, ya seperti biasa, kelihatannya burung lincah dan sehat. Ketiga, burung ini sesekali mengeluarkan isian. Tidak harus isian terus non-stop ya. Setiap hari-harinya itu mengeluarkan isian terus, tidak. Biasanya waktu juga tertentu juga burung ini mengeluarkan isian. Biasanya kalau kita embunkan atau pagi kayak gitu, atau mungkin mendengar suara murai lain, dia baru mengeluarkan isian. Tapi untuk harian burung ini kebanyakan monotonnya. Untuk berkicauan itu dibilang hampir tidak mengeluarkan isian, meskipun ada beberapa kali mengeluarkan isian saat di rumah, tetapi intervalnya itu tidak sesering ya, kebanyakan monoton, terus dia ngeriwi kayak gitu. Terus kita lihat lagi dari kondisi bulu burung. Bulu burung ini kadang kelihatan teman-teman, kalau burung ini bulunya gimana, gembung atau kusam. Itu kita harus mengetahuinya bahwa burung ini sehat. Karena kalau burung sehat ini akan rajin berkicau. Menggembung ini faktornya banyak sekali, bisa kedinginan, bisa juga karena perubahan pur, pergantian pur, atau settingan EF yang kurang, bisa atau berlebih pada burung. Jadi kita harus melihat burung ini jangan sampai menggembung. Kalau menggembung berarti ada kesalahan dalam merawat. Bisa jadi burung kondisi kurang fit atau ketinggian settingan untuk harian. Dan ini kita lihat dari sayapnya juga teman-teman. Sayapnya kecenderungan menggepit atau tidak menggembung, kecuali menggembung saat setelah dimandikan, biasanya seperti itu akan menggembung. Untuk harian burung ini ya biasa aja, jadi burungnya itu sayapnya kelihatan menggepit biasa, tidak menggembung, dan aktif dalam arti gerakannya itu aktif, tetapi tidak menggembung atau nyekukruk atau lehernya ditangklekan ke bawah gitu. Itu berarti burung kurang kondisi. Selanjutnya, yang kelima, kita lihat dari burung ini
kondisi kotorannya, karena kita dapat mengenali kondisi kotoran burung. Kalau burungnya misalkan berak putih, atau burungnya kotorannya berak hijau atau cair atau berlendir dan sebagainya, ini kita deteksi kesiapan burung ini. Ciri-cirinya yaitu dari kotoran juga bisa. Kotoran cenderung padat dan agak padat, meskipun ada, kalau kotoran meskipun padat ada putih-putih kayak putih gitu ya nggak masalah. Yang penting burung ini kelihatan kotorannya padat, agak besar. Kotorannya cenderung agak besar. Ini menandakan burung ini siap. Tapi kalaupun kotorannya ini kondisinya kurang bagus, ya jangan dipaksakan. Misalkan berak putih atau berair berlendir, segera diobati atau diatasi. Kita harus tahu juga bahwa kotoran putih itu bisa diakibatkan juga karena kroto, sering makan kroto kayak gitu, atau purpur yang mengandung protein yang tinggi itu juga putih. Jadi tidak harus kotoran putih itu kondisi burung sakit, tidak. Jadi ya tergantung asupan konsumsi pakan yang diberikan. Tetapi saya kebanyakan burung-burung saya itu kalau kelihatan burung itu settingan sudah pas dan siap, itu kotorannya padat, gilik-gilik gitu teman-teman. Jadi merengkil-merengkil, gilik-gilik gitu. Saya menggunakan pur juga. Untuk kroto memang seminggu 2 kali saja. Untuk yang saya gunakan ini tipe panas seperti itu. Jadi kotorannya hampir burung-burung saya itu ya padat, meskipun kadang ada yang putih-putih karena efek dari kroto tadi. Jadi teman-teman perhatikan, segera atasi, karena saat ini cuaca musim hujan seperti ini, kita harus cepat tanggap melihat kondisi burung. Jika burung kurang kondisi, segera diobati atau ditangani agar tidak berkelanjutan teman-teman. Selanjutnya yaitu burung respon, cepat respon. Meskipun tipe dingin, kalau dia mendengar murai batu lain, itu akan mengeluarkan responnya itu dengan tretekan atau bisa dengan kicauan saja. Cepat tanggap. Jadi ini menandakan burung ini settingannya sudah siap. Apalagi tretekan yang tipe panas ini, tretekan disertai dengan kicauan. Jadi untuk respon cepat ini, yang saya maksud ini yaitu dia mendengar murai ya, suara murai batu lain, itu akan cepat respon dan dia mengeluarkan kicauan. Bisa monoton, bisa juga keluar isian. Kayak emosinya itu naik dia teman-teman. Jadi ini settingannya sudah tepat untuk harian ya, untuk harian ini. Untuk kicauan burung murai batu yang settingannya sudah pas, itu kebanyakan harian berkicau itu monoton. Jadi tidak mengeluarkan isian terus. Burung-burung saya itu kebanyakan monoton. Sesekali itu ada isiannya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin dari yang saya sebutkan tadi ada tanda-tanda yang hampir mendekati, berarti burung rawatan teman-teman ini sudah siap atau pas untuk settingan harian. Jika belum pas, teman-teman bisa merubah pola pemberian EF, penjemuran, mandi, maupun umbaran. Sekedar saran saya aja, untuk umbaran tipe yang burung-burung standar semi atau semi factor atau factor itu 1 minggu 2 kali saja. Untuk tipe factor yang rendah atau dingin itu cukup
seminggu sekali aja, jangan terlalu sering karena ini pengaruh pada emosi maupun birahi burung. Dan untuk penjemuran ini usahakan rutin, misalkan seminggu 2 kali atau seminggu 5 kali. Pokoknya dalam 1 minggu harus ada jeda istirahat, misalkan 3 hari ataupun 4 hari. Meskipun harus diembunkan setiap pagi, tidak apa-apa, waktu istirahat tanpa ada penjemuran itu teman-teman. Selanjutnya masuk rumah, ya seperti video-video saya sudah saya bahas, sering saya bahas seperti itu. Ada yang diabla, ada yang di volcrodong, tergantung murai dari teman-teman. Jadi gimana untuk memoles burung ini. Ini sekedar gambaran dari saya teman-teman. Dan lagi usahakan burung mandi kurambah, karena mandi kurambah ini sangat pengaruh pada kinerja burung. Itu aja dari saya teman-teman tentang pembahasan ciri settingan sudah tepat saat di rumah. Tetapi ini bukan patokan yang paten ya, hanya pengalaman dari saya yang pernah saya jalani setiap hari, rutinitas dari saya menyeting burung dari 0 sampai monser ini saya lakukan. Jadi kita harus teliti teman-teman, kondisi burung gimana, kalau belum ya jangan dipaksakan, rawat aja harian seperti biasa. Kalau sudah ada tanda-tanda vektor dan sebagainya, baru kita poles. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.